Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas materi tentang pertunjukan musik barat. Nah, sebelum ke sana, yang perlu kalian tahu adalah tidak semua jenis pertunjukan musik itu memiliki nilai estetis ataupun nilai seni yang tinggi. Nah, bagi orang barat sendiri, hanya ada 3 jenis pertunjukan musik barat yang memiliki nilai seni yang tinggi tadi. Pertama, ada solo instrumen, kedua, orkestra, dan yang ketiga adalah brass band. Secara konten akan lebih banyak atau lebih kompleks untuk orkestra, sementara yang termudahnya adalah solo instrumen. Mari kita lihat satu persatu. Dimulai dari solo instrumen. Solo yang jelas adalah sebutan untuk jenis pertunjukan yang dimainkan oleh satu orang atau tunggal. Namun hati-hati, bisa juga solo itu bermain bersama-sama, tapi ada instrumen yang lebih ditonjolkan atau lebih didominankan. Sebab satu instrumen itu dia yang memegang melodi utama. Nah, jadi hati-hati untuk jenis solo instrumen, secara jumlah pemain ada yang benar-benar jumlahnya 1, tapi ada yang jumlahnya banyak sekali namun hanya ada 1 yang menonjol. Nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Sekarang dari segi penyebutan, yang namanya instrumen solo nanti akan disebut sebagai solis, apapun jenis instrumennya. Tapi jika ingin spesifik berdasarkan instrumen apa yang dia mainkan, maka contohnya seperti flutis, maka dia akan bermain flute. Kemudian ada klarinetis, berarti dia akan bermain klarinet. Kemudian pemain trompet itu disebutnya trumpeter. Jadi kadang ada yang akhirannya R, ada yang akhirannya is begitu. Saksofon sebutannya saksofonis. Pemain violin atau biola itu violis dan seterusnya. Oke. Kemudian kita perhatikan gambar berikut ini karena kalian akan menunjukkan apakah ini solo, orkestra ataupun yang lain. Kalau dilihat lebih jelas, maka patokan Anda adalah satu orang pemain instrumen yang diberi tanda ini. Jadi ada seorang wanita yang mana dia memegang biola, dan kalau kita perhatikan secara keseluruhan, dia adalah pemain yang berdiri sendiri dan dia letaknya di depan. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa solo atau tunggal itu tidak melulu sendiri. Ada jenis yang solo tapi pemain musiknya sebenarnya banyak. Nah, inilah salah satunya. Jadi, pemain musik yang banyak ini, yang di belakang, itu sebenarnya berfungsi sebagai pengiring. Nah, lalu siapakah yang pertama kali di depan ini yang dia berbeda sendiri dan kostumnya juga berbeda sendiri? Nah, dia adalah si pemain solo instrumennya. Jadi bisa dikatakan bahwa pemain yang kita tandai ini adalah pemain yang paling dominan di dalam permainan lagu atau di dalam kelompok bermusik ini. Oke, jadi sekali lagi hati-hati untuk solo instrumen. Secara penanda jelas bahwa dia akan berdiri sendiri, letaknya di depan, ataupun secara visual mungkin bisa jadi dia memakai jenis kostum yang berbeda dari yang lain. Bisa jadi warnanya seperti nampak pada gambar, ataupun warnanya memakai warna yang eye catching atau lebih mencolok begitu. Apapun instrumennya, selagi dia di depan berdiri sendiri, mungkin kostumnya mencolok, tapi ada banyak orang di sekelilingnya atau di belakangnya, itu tetap dikategorikan sebagai solo instrumen. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke bagian orkestra. Orkestra dalam bahasa Yunani kuno itu berarti adalah area antara tempat duduk penonton dengan panggung. Nah, jadi dulu itu yang namanya orkestra hanya space begitu gitu ya. Beda dengan yang kita bayangkan atau kita artikan pada zaman sekarang. Orkestra itu yang pemain musiknya banyak dan instrumennya ada berbagai macam. Oke, itu. Kemudian orkestra nanti akan terbagi dalam beberapa macam kelompok alat musik.
yang mana kelompok-kelompok ini akan bermain bareng-bareng. Jadi instrumennya banyak, itu terbagi dalam kelompok, dan nanti akan kita lihat instrumennya apa saja. Karena yang perlu diingat untuk orkestra adalah tidak semua alat musik itu terkategori sebagai alat musik orkestra. Misalnya seperti gitar, gitar adalah alat musik barat, tapi dia bukan alat musik orkestra. Atau misalnya alat musik tradisional semacam suling, semacam mungkin sasando dan seterusnya, itu juga alat musik tapi bukan alat musik orkestra. Pianika dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ada apa-apa saja. Kemudian dari segi penyebutannya, ini berdasarkan jumlah pemain yang ada di dalam orkestra. Jika jumlah standarnya adalah 30-40 pemain, ya sebutannya tetap hanya orkestra apa gitu ya. Misalnya Jakarta Orkestra atau mungkin yang lainnya begitu ya. 30 atau 40 pemain. Jadi itu ukuran standar banget untuk satu grup orkestra. Ada lagi jumlah yang lain, yaitu sekitar 100 pemain musik atau lebih. Nah, kalau udah mencapai angka tersebut, sebutannya ada tambahan, yaitu Orkes Philharmoni. Mungkin sebutannya jadi Jakarta Philharmoni Orkestra atau Batavia Philharmoni Orkestra. Nah, itu berarti udah menunjukkan secara jumlah mereka banyak banget, bisa jadi 100 pemain. Terus kalau ada pertanyaan, kalau 99 pemain itu standar atau banyak ya? Secara jumlah sebenarnya tidak akan angkanya itu rancu begitu ya, atau mepet-mepet begitu, pasti akan ya langsung bulat seperti itu. Oke, jadi tidak usah dipusingkan nanti kalau 77 gimana, kalau 66 gimana, kayak gitu. Jadi intinya kalau mau yang standar itu ya hanya 30-40. Kalau yang mau ukuran lebih besar itu harus 100 lebih, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam jenis-jenis alat musik yang ada di dalam orkestra. Yang harus kita siapkan adalah tadi alat musiknya. Tidak semua jenis alat musik adalah jenis untuk alat musik orkestra. Dan yang kedua, yang akan ditampilkan berikut ini adalah itulah alat musik yang ada di dalam orkestra. Supaya tidak menghafal satu persatu, kita akan membaginya berdasarkan kelompoknya. Pertama ada string family, alat musik gesek. Ini sebetulnya tidak harus gesek gitu ya, karena nanti akan ada yang juga dipetik. Maka kita sebut aja untuk yang string family ini sebagai instrumen berdawai atau pakai senar gitu ya. Berdawai. Nah, hati-hati, meskipun pakai senar, tidak semua alat musik yang bersenar itu adalah alat musik orkestra. Langsung saja kita lihat alat musiknya ada apa aja. Oke, yang pertama ada violin terlebih dahulu. Kemudian ada viola, ada cello atau cello, ada double bass atau bisa juga disebut kontrabas. Dan yang terakhir ada harpa. Oke. Berdasarkan bentuknya terlebih dahulu. Yang paling kecil di string family itu adalah violin. Violin tuh apa sih? Mungkin kalian juga pernah sering dengar sebutannya adalah biola. Jadi kalau kalian dengar orang, saya mainnya biola, saya lesnya biola, yaitu sama aja sebenarnya violin. Oke. Register suaranya lumayan tinggi. Kalau diibaratkan dengan suara manusia, ini ibaratnya adalah suara soprannya. Jadi bisa dibayangkan bahwa suaranya violin tuh tinggi banget gitu ya. Tinggi, melengking dan seterusnya. Nah, terus viola itu apa? Viola itu adalah instrumen yang kedua. Viola itu nama lainnya adalah biola alto. Nah, karena sudah ada tambahan kata alto, persis seperti suara manusia. Alto itu suaranya jelas lebih rendah daripada si sopran.
Kalau kalian perhatikan lebih detail, ukuran biola itu sedikit lebih kecil daripada yang viola. Nanti ada hubungannya, kenapa kita harus memperhatikan jenis-jenis ukuran fisik si instrumen itu. Kita lanjut dulu, kemudian ada cello atau cello, dia agak lebih besar lagi gitu ya. Kalau boleh dia baratkan, cello itu seperti suara tenornya begitu, tenornya manusia. Nah, terus ada double bass atau kontrabas. Nah, ini ibaratnya seperti suara bassnya manusia. Nah, yang tidak terkategori yaitu yang harpa, karena sebenarnya dia rentang suaranya bisa tinggi, bisa menengah, bisa juga rendah. Mirip-mirip dengan piano gitu ya. Di piano dia bisa memainkan nada-nada yang tinggi, nada-nada yang menengah gitu kan. Dan juga nada-nada yang rendah. Dia ada semuanya di situ untuk yang harpa. Oke. Nah, sekarang kaitannya dulu. Jadi, semakin besar ukurannya, kita mulai dari kecil dulu aja. Semakin kecil ukurannya, maka rentang suaranya dia akan semakin tinggi. Ingat, makin kecil ukuran fisiknya, maka rentang suaranya makin tinggi. Seperti halnya si biola tadi, dia tinggi banget rentang suaranya. Kemudian sebaliknya, kalau semakin besar ukuran alat musik, maka rentang suaranya justru semakin rendah. Oke, diingat-ingat, makin besar ukurannya, suaranya makin rendah alias makin ngebas. Maka tadi namanya aja udah double bass gitu ya, kontrabas. Nah, itu bass berarti kan. Nah, terus ada juga yang di tengah-tengah mereka, berarti ukurannya kira-kira sedang gitu ya. Dalam hal string family yang dikategorikan sedang tuh sebenarnya antara viola dengan cello. Cello itu lebih kecil daripada kontrabas, viola itu lebih kecil daripada violin. Kalau dia ukurannya sedang, nah berarti logikanya ya secara bunyi maka dia juga suaranya menengah. Dia tidak bisa tinggi, terlalu tinggi, ataupun tidak bisa rendah, terlalu rendah. Oke, nah ini adalah rumusan yang harus diingat terkait dengan ukuran dan rentang suara. Kenapa harus kita ingat? Karena nanti ada aturan mainnya. Berapa banyak sih jumlah pemain violin yang dibutuhkan? Dan terkait juga dengan di mana pemain-pemain ini harus diletakkan. Oke, itu dulu. Sementara yang kita pegang adalah terkait ini rumusannya. Ukuran besar, kecil, sedang, rentang suaranya juga bagaimana gitu ya. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu wind family. Yang namanya wind otomatis adalah alat musik yang ditiup. Nah, cuman lagi hati-hati bahwa tidak semua alat musik tiup itu adalah jenis orkestra. Jadi yang akan ditampilkan nanti yaitulah alat-alat musik yang spesifik. Oh, ini akan dimainkan dalam sebuah orkestra. Oke. Wind family terbagi dari woodwind atau tiup kayu dan juga brass wind atau tiup logam. Maksudnya apa nih? Berarti kalau woodwind tadi tiup kayu, maka dia terbuat dari kayu dan suaranya cenderung nanti lembut begitu ya. Tadi brass wind dia adalah instrumen yang terbuatnya dari logam, sama-sama ditiup tapi satunya dari kayu, satunya dari logam. Kemudian kita lihat dulu ke dalam yang woodwind. Lagi kita mulai dari yang paling kecil gitu ya. Paling kecil berarti ada piccolo. Selanjutnya ada flute. Jadi piccolo dan flute ini sama-sama sebenarnya mereka masih satu saudara, yang mana piccolo itu ukurannya setengah daripada flute. Nah, otomatis kalau flute aja suaranya udah tinggi, nah piccolo itu lebih tinggi lagi gitu ya.
seperti angin, benar-benar tinggi banget gitu. Mirip juga dengan si violin tadi sebelumnya. Habis itu ada klarinet. Ini pasti kalian familiar karena suka nonton SpongeBob gitu ya. Terus ada oboe, tulisannya oboe, bacanya obo. Lalu ada saksofon. Dan yang terakhir di woodwind ada bassoon. Oke. Maka langsung kelihatan ya siapa yang paling kecil di sini, siapa yang menengah, siapa yang paling besar ukurannya. Sama rumusan yang tadi sebelumnya itu juga bisa digunakan di woodwind atau nanti brasswind setelah ini. Semakin kecil ukurannya, maka suaranya semakin tinggi. Semakin besar ukuran fisiknya seperti bassoon, maka suaranya makin rendah, ngebass. Oke, berarti yang diantaranya yang tengah-tengah ya mulai dari klarinet, oboe, dan saksofon. Oke. Lalu hati-hati, di sini tertulis woodwind tadi adalah yang terbuat dari kayu. Kalau kita perhatikan sebetulnya piccolo, flute, dan saksofon apalagi itu tidak terbuat dari kayu. Kebanyakan sekarang ini mereka terbuat dari campuran logam. Nah, pertanyaannya, loh kok begitu? Kenapa jadinya piccolo, flute, sama saksofon ini tetap dikategorikan sebagai yang woodwind? Kenapa nggak brasswind aja kalau udah tahu dia terbuatnya dari logam? Nah, jadi alat musik itu selain dikelompokkan berdasarkan dia terbuat dari apa, tapi kita juga harus mengelompokkannya berdasarkan jenis suaranya. Dia lebih soft kah, lebih halus, lebih lembut, atau cenderung lebih keras, kasar begitu. Oke. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan antara woodwind dan brasswind jadinya apa. Tapi memang saksofon meskipun dia terbuat dari logam atau besi itu tadi, secara bunyi, karena di sini kalau kalian lihat di ujungnya mereka ada pakai reed namanya yang bersentuhan langsung dengan bibir dan menjadi sumber suaranya saksofon. Reed itu dia terbuat dari kayu. Nah, karena dia yang sentuhan langsung dan bunyinya yang dihasilkan, maka si saksofon ini cenderung mendekati bunyinya woodwind daripada brasswind. Nah, itu alasannya. Kalau piccolo sama flute gimana? Kalau piccolo dan flute memang asal mulanya mereka aslinya dari kayu begitu. Cuman memang karena keterbatasan alat gitu ya, semuanya serba alat musik pakai kayu, maka sekarang ini gitu ya, mereka dibuatnya jadi terbuat dari logam. Nah, tapi tetap secara pengelompokan piccolo, flute, saksofon mereka tetap ada di woodwind gitu. Lanjut, sekarang kita ke brass. Brass itu udah jelas bahwa dia akan terbuat dari logam. Oke, kalau brass mulainya dari French horn terlebih dahulu. Ya, bentuknya menyerupai keong. Baru dilanjut ke trompet. Kemudian trombon. Terakhirnya tuba. Jadi yang paling besar itu malah tuba gitu ya. Tuba itu ya seperti ibaratnya suara bassnya gitu. Suaranya dia lebih rendah karena secara fisik kalau kalian pernah lihat tuba itu ukurannya jelas besar banget gitu ya. Yang paling kecil si French horn, antara French horn dengan trompet. Jadi ini suaranya masih agak-agak tinggi gitu. Nah, yang agak menengah memang trombon. Oke, ingat semakin besar atau ukuran fisiknya itu lebih besar, maka suaranya jadi lebih rendah. Kalau dia semakin kecil, berarti suaranya semakin tinggi. Oke. Kalau dia ukurannya sedang, berarti suaranya pun akan rata-rata menengah gitu ya, enggak tinggi banget dan juga tidak rendah banget. Oke, berarti kita punya satu kesimpulan bahwa untuk semua alat musik yang terbuat dari kayu, dia
secara bunyi akan lebih soft atau halus. Sementara untuk yang alat musik logam, bunyinya kasar atau bisa juga disebut keras. Terus jika dia terbuat dari kayu, karena tadi udah tahu bunyinya tuh akan pelan banget gitu ya, halus banget. Jumlah pemain harus banyak. Sementara karena sudah tahu yang terbuat dari logam itu suaranya akan keras atau kasar gitu ya, maka jumlah pemainnya jangan banyak-banyak. Karena apa? Nanti kalau yang logam lebih banyak ya otomatis si logamnya akan jauh lebih terdengar daripada si semua yang terbuat dari kayu. Nah, terus satu hal lagi yang mempengaruhi, biasanya letak semua yang terbuat dari kayu di depan. Dia dekat dengan dirijen. Kalau untuk yang terbuat dari logam biasanya dia agak lebih jauh gitu ya. Nah, semua ini akan dibuktikan di slide berikut. Sebelum ke sana kita ke kelompok terakhir yaitu rhythm section. Rhythm section dia jelas bahwa fungsinya adalah pengatur tempo dalam komposisi yang dibawakan. Jadi kalau main bareng-bareng itu memang punya risiko, kadang bisa lari selari-larinya tiba-tiba makin cepat gitu ya, atau malah sebaliknya tiba-tiba melambat. Nah, supaya nggak terjadi itu ketidakstabilan tempo, yang ngatur adalah teman-teman yang bermain rhythm sectionnya gitu. Terus alat musik di dalam rhythm section ini ada timpani, ada snare drum, bass drum, triangle, gong, simbal, vibrafon, dan termasuk piano. Satu tambahan bahwa untuk yang rhythm section sebenarnya terbagi dalam unpitched, gak punya nada, dan yang pitch, punya nada. Kalau yang pitch jelas piano dia masuk di sini, vibrafon, kemudian triangle meskipun satu suara doang dia masuk ke sini. Gong juga sebenarnya masuk ke dalam pitch, punya nada dia. Begitupun timpani, dia punya nada juga. Nah, berarti yang tidak adalah snare drum, bass drum, dan juga simbal. Nah, ini sebenarnya diambil dari drum set gitu ya. Kalau pernah lihat pemain drum, nah itu yang diambil cuman snare-nya, cuman bass drumnya, cuman simbalnya, tom-tom, hi-hat dan seterusnya itu nggak dipakai. Oke, itu dia. Terus kita lanjut ya ke bagian atau letak-letak posisi pemain orkestra. Oke, di sini sudah dibantu yang alat musik gesek tadi yang mana aja, tiup brass dan lain-lain, ini termasuk percussionnya gitu ya, atau rhythm section. Kita perbesar sedikit ya, kalian lihat bahwa paling depan ini ada yang namanya dirijen gitu ya, atau konduktor, dia yang mimpin semua pemain alat musik di situ.
Terus kalau kalian lihat di dekatnya, di area paling depan sini, ya seperti yang sudah ditandai ini, kalau diperhatikan itu adalah semua pemain string. Oke, kecuali satu, tambahan si harpa sendiri dia di belakang, dan itu hanya satu. Oke, terus di belakangnya ada para pemain woodwind. Taunya dari mana woodwind? Mungkin kalau kalian cari nanti pemain flute. Nah, ini dia cara memegangnya begitu ya. Terus ini basun agak besar sendiri. Oke. Terus kalau kalian lihat lagi untuk yang lantainya berwarna hijau ini, itu adalah para pemain tiup logam atau brass wind. Baru yang area paling belakang itu adalah semua yang rhythm section tadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kebukti yang paling pertama, semua yang terbuat dari kayu, lihat semua string di sini jelas terbuat dari kayu, mereka akan letaknya di depan. Begitupun dengan yang woodwind, mereka juga letaknya masih terkategori agak di depan, cuman memang di belakang si string tadi. Ini ada viola dulu, baru kemudian yang woodwind. Oke. Nah, betul lah terbukti bahwa yang terbuat dari logam itu agak di belakang. Jauh banget ya dengan si dirijen ini tadi. Oke, itu. Apalagi yang rhythm section, mereka paling belakang lagi. Nah, kenapa sih instrumen itu harus diletakkan seperti gambar pada slide ini? Alasannya satu, bahwa yang mendengar konsernya atau musiknya itu pingin bunyi-bunyian yang seimbang, yang balance. Itu harus diingat. Jadi seandainya nih pemain perkusi dia letaknya ada di depan, dekat dengan dirijen, ya yang akan kedengeran kalau kita bayangin ya hanya pemain perkusinya. Begitupun jika pemain brass wind, tiup logam itu juga diletakkan di depan, dekat dengan dirijen. Ya kita hanya dengar si brass windnya. Ini semua yang lain yang terbuat dari kayu otomatis gak kedengeran. Itu satu. Nah, jadi nggak sembarangan memang untuk meletakkan para pemain. Terus di sisi kirinya dirijen, lihat yang warna krem dan warna kuning itu semua pemain violin atau biola itu tadi. Oke. Coba kalian bandingkan dengan sesama string family yaitu kontrabas atau double bass tadi. Ini letaknya sebelah sini. Kalian bandingkan dengan yang tadi. Nah, secara jumlah betul lah terbukti karena dia nadanya udah tinggi-tinggi, cenderung soft gitu ya. Maka dia perlu lebih banyak pemainnya. Perlu lebih banyak. Sementara yang udah suaranya rendah, ngebas, ukurannya besar-besar itu tadi, ini cukup sedikit, hanya segini saja. Bisa dihitung nanti jumlahnya berapa. Nah, untuk suara tengahnya seperti viola dan cello, ya hanya mid diantaranya aja. Dia nggak boleh lebih banyak dari violin, tapi juga nggak boleh lebih sedikit daripada si kontrabas. Nah, itu tadi yang mau dituju. Kenapa jumlahnya seperti itu? Karena kita mau dengar balance-nya. Nggak mau kan kita cuma dengar brass wind-nya, kemudian suara stringnya itu ketutupan. Nah, itu nggak bisa. Oke. Nah, itu tadi ketemulah gitu ya komposisi pemainnya berdasarkan dia terbuat dari apa, kemudian ukurannya lebih besar yang mana, begitu. Sama dengan yang woodwind kita lihat. Woodwind mulai dari suling dan piccolo, maksudnya flute dan piccolo, dia perlu 3. Kalian bandingkan dengan sesama woodwind, di sini ada basun. Oke. Dia hanya 2. Ya. Jadi kelihatan ya meskipun bedanya cuma 1, ternyata lebih banyak yang nadanya itu harus tinggi gitu. Semua yang instrumennya harus banyak adalah semua instrumen yang nadanya cenderung tinggi.
Oke, nada-nada yang tinggi, nada-nada yang cenderung melengking. Nah, samalah terbukti juga dengan si French horn. French horn di belakang ini dia juga cenderung tinggi suaranya, maka dia perlu 4 pemain. Terus tadi yang paling rendah ada tuba, dia cuma 1. Oke, jadi diingat, semakin tinggi alat musiknya, kita kembali ke sebelumnya, dia secara bunyi akan semakin halus, jumlah pemainnya harus banyak. Letaknya harus agak di depan. Tapi jika suara instrumennya itu besar, apalagi terbuat dari logam, dia jumlah pemainnya hanya sedikit. Letaknya juga biasanya jauh dari dirijen. Begitu. Oke. Nah, untuk bagan ini memang mau tidak mau gitu ya, kita harus paham letaknya di mana-mana aja. Pemainnya yang banyak siapa, yang agak sedang, yang sedikit aja cukup gitu ya. Itu di mana mereka letaknya. Oke, maka jelas bahwa letak dalam bagan orkestra ini memang kita harus hafal begitu ya. Siapa di mana dan berapa jumlahnya. Oke, itu untuk orkestra memang lumayan kompleks di dalam pertunjukan musik barat. Dan sekali lagi alat musik yang dipakai dalam orkestra itu khas. Jadi di luar alat musik yang sudah kita bahas dari tadi itu nggak ada lagi gitu ya. Oke, satu tambahan terakhir adalah brass band. Tadi udah ada ya di orkestra brass wind. Maka jelas bahwa yang brass band dia akan menggunakan alat musik yang tiup logam. Oke, alat musik yang dipakai adalah tiup logam yang ada di orkestra. Kemudian biasanya sih tidak hanya tiup logam, ada sedikit tiup kayu yang dimasukkan. Kemudian ada tambahan juga rhythm section. Ya, jadi kalau si brass band ini tampil, kadang ada tiup kayunya juga sebagai tambahan dan rhythm sectionnya juga sebagai tambahan. Tapi memang yang utama jangan lupa tiup logamnya harus ada. Oke. Secara penyebutan, brass band itu juga sering disebutnya sebagai orkes tiup. Oke, meskipun kita tahu tadi ya, tiup itu ternyata ada yang kayu, ada yang logam. Tapi ya itu tadi, brass band disebutnya juga orkes tiup. Oke. Kemudian untuk brass band sama, dia bisa di ruang tertutup bisa, di ruang terbuka bisa. Orkestra juga begitu. Bisa di ruang tertutup, bisa di ruang terbuka. Oke. Nah, brass band itu ciri khasnya dia banyak ada atau dimiliki oleh angkatan-angkatan bersenjata di setiap negara. Berarti kalau di Indonesia kan ada tentara negara Indonesia, TNI gitu ya. Nah, baik yang udara, baik yang TNI laut gitu ya, darat gitu. Itu mereka punya sebenarnya yang disebut band militer. Kalau kalian perhatiin gitu ya, di hari-hari jadi atau HUT TNI gitu, mereka suka mengadakan yang namanya manuver pesawat, itu satu. Tapi di samping itu juga, nah ini dia band militernya juga tampil. Oke, itu. Nah, selain band militer juga ada yang sebut concert band atau wind ensemble. Jadi sama aja. Ini cuma sebutan lainnya untuk brass band. Oke, dengan demikian berarti materi untuk pertunjukan musik barat kita sudah selesai dan benar terbukti bahwa yang orkestra memang dia agak rumit, agak lebih kompleks, alat musiknya khusus. Kita harus tahu letak pemainnya, dia terbuat dari apa, terus jumlah pemainnya harus berapa, dan itu nggak sembarangan. Tidak seperti kita yang kalau di kelas itu duduknya kan bisa acak gitu ya, saya mau duduk dengan siapa ya, dengan siapa gitu ya. Kalau di orkestra tidak bisa, duduknya tidak bisa sembarangan, dia diatur gitu ya. Oh, kamu harus di sini, sebelahmu siapa, kalian harus berapa orang. Oke. Kemudian catatan berikutnya untuk yang solo instrumen, ternyata solo tidak melulu satu orang di atas panggung.
Dan yang terakhir adalah brass band, ternyata diambil dari brass wind-nya di dalam orkestra. Demikian materi untuk pertunjukan musik barat hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di materi lainnya.